Baiklah pemirsa, kembali lagi di Jendela. Tentunya pada malam hari ini kita masih membahas mengenai hipertensi. Dan saya juga masih berbincang-bincang dengan Dr. Rostika Dewi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Anda bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Baiklah dokter, melanjutkan kembali pembahasan kita tadi. Ini tadi masih terpotong mengenai penyebab ya dok ya. Saya tertarik tadi mengenai yang penyebab yang sekunder. Ini katanya ada disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Nah ini penyakit-penyakit apa dok yang akhirnya bisa menyebabkan hipertensi? Ya. Untuk penyakit lain yang bisa menyebabkan hipertensi, contohnya penyakit ginjal gitu ya, kemudian juga penyakit hormonal kayak ada namanya sindrom Cushing gitu ya, yang berpengaruh dengan hormon ya gitu. Kemudian juga penyakit yang lain seperti tiroid, paratiroid gitu ya. Kemudian juga pemakaian obat-obatan juga bisa menjadi efeknya ke hipertensi gitu. Kemudian juga pemakaian baik obat-obatan yang hormonal ataupun ada beberapa jenis obat-obatan juga. Oh, ada jenis beberapa obat-obatan juga yang bisa memicu hipertensi ini terjadi ya dok ya. Nah kemudian dok, kalau untuk kita bisa mengetahui ataupun bisa dibilang gejala ataupun ciri-ciri dari penderita hipertensi ini apa dok saat awal-awal? Ya, sebetulnya untuk hipertensinya sendiri sebetulnya dia tidak bergejala ya, tidak menimbulkan gejala selama dia tidak menimbulkan kerusakan target organ gitu. Tetapi ada memang beberapa gejala umum yang biasanya dirasakan oleh penderita gitu ya, biasanya sakit tengkuk gitu ya, kemudian pusing belakang kepala gitu ya, terus terutama pagi-pagi gitu, terus pada siang berkurang gitu, terus juga tergantung gejalanya ini tergantung dari berat ringannya dari hipertensi tersebut gitu. Jadi ada yang hipertensi kan ada stage-stage-nya ya, ada stage 1, stage 2 gitu ya. Untuk tentu kalau tensinya lebih tinggi kemudian bisa saja menimbulkan gejala yang yang lebih ini ya, lebih muncul gitu ya, tergantung kerusakan target organnya gitu. Seperti itu. Kalau yang membedakan ini dok, perbedaan antara penyakit hipertensi ini dengan ibaratnya tadi ada yang stage 1, stage 2, ini perbedaannya apa dok? Dari tekanan darahnya. Untuk yang ya kalau normal itu kan di bawah 120/80, kemudian untuk yang prehipertensi itu 120 sampai 140 ya per 80 sampai 90, kemudian state hipertensi stage 1 itu di atas 140/90 sampai 160/100, untuk hipertensi stage 2 di atas 160/100. Seperti itu. Jadi berbeda tekanannya ya, dari tekanan darahnya ya. Nah kemudian dokter tadi saya masih kembali lagi mengenai gejala. Berarti yang gejala-gejala pada penderita hipertensi ini bisa dibilang sama seperti penyakit biasa, ibaratnya pasien bisa merasakan tidak tahu kalau dia hipertensi karena hanya pusing-pusing seperti itu dok ya. Jadi untuk lebih ibaratnya tahu apakah ini memang harus diperiksakan penyakit hipertensi ini? Jadi memang kalau untuk yang gejalanya sendiri, gejala khasnya itu bisa tidak bergejala gitu. Jadi ada yang udah tensinya sudah tinggi tapi dia merasa nggak ada keluhan apa-apa gitu. Malah ada yang sudah diperiksa tinggi gitu ya, terus disarankan untuk minum obat masih tidak mau karena merasa tidak ada keluhan gitu. Jadi untuk ini memang apabila sudah ada faktor resiko seperti riwayat keluarga dengan ada hipertensi gitu ya, kemudian juga pola makan yang kurang baik gitu ya, gaya hidup olahraga kurang gitu, perlu untuk kontrol untuk memeriksa tekanan darahnya. Jadi memang kita harus juga mengetahui ibarat itu sebelum-sebelumnya ya dok ya, mungkin garis keturunan ya, apakah riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat hipertensi dalam keluarga, kemudian penyakit kardiovaskular di keluarga gitu. Jadi semakin ada riwayat yang positif di keluarga gitu, itu resiko dia untuk hipertensi semakin besar. Jadi lebih diharapkan lebih aware, lebih untuk melakukan kontrol lebih awal, lebih dini gitu.
Lebih awal, lebih dini ya. Nah, kemudian dok, ini dari data kan menyebutkan bahwa hampir banyak ini orang yang tidak tahu kalau dia menderita hipertensi. Apakah penyebabnya itu karena memang gejalanya tadi memang tidak, ibarat tidak ada yang berbeda dengan hal biasa seperti itu? Ya, bisa dari karena gejalanya tidak kadang tidak khas, kadang tidak bergejala. Kemudian juga ada kemungkinan karena kepedulian yang kurang ya. Kemudian juga pengetahuan juga yang yang kurang mengenai hipertensi, mengenai bahayanya hipertensi dan sangat pentingnya untuk mengontrol tekanan darah gitu, untuk menghambat atau mencegah kerusakan target organ yang akan menyebabkan komplikasi-komplikasi dari hipertensi yang bisa muncul, yang bisa juga sampai yang paling ekstrim menyebabkan kematian gitu. Jadi kemudian karena hal itu jadi kepedulian awareness-nya yang kurang gitu. Jadi kepedulian dari masyarakat ini yang kurang ya dok, untuk kesehatan diri sendiri dan juga pengetahuannya ya. Nah, kalau untuk dari data sendiri dok, ini kalau di Rumah Sakit Hermina, apakah justru dari tahun ke tahun ini penderita hipertensi ini meningkat cenderung? Ya, untuk data data statistik yang resmi saya belum tahu gitu ya, tapi cukup banyak ditemui pasien di poliklinik ya dengan diagnosis hipertensi ini. Cukup banyak masih ya dok ya, belum ibaratnya belum dapat menurun seperti itu ya artinya. Baiklah dok, kita sudah terhubung dengan satu penelpon, ada Bapak Iqmal di Ramakasi. Halo, selamat malam Pak Iqmal. Halo, selamat malam. Malam, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Adi. Baik, silakan Pak Iqmal, ada yang ingin ditanyakan Pak? Iya, selamat malam dok. Selamat malam Pak Iqmal. Iya, ini dok yang ingin saya tanyakan ini kan tema kita tentang hipertensi nih. Iya. Ini dok, saya tuh setiap kali bangun tidur, kepala itu terasa pusing dok. Pusingnya itu kayak muter-muter perasaan kayak gitu dok. Nah, apakah itu termasuk di gejala hipertensi atau ada penjelasan lain dok? Terus yang ingin saya tanyakan lagi dok, kata orang kan kalau berkeringat terlalu banyak itu salah satu gejala hipertensi juga dok. Nah, yang saya alami ini, aktivitas yang saya lakukan itu tidak begitu berat, tapi keringat yang keluar juga cukup banyak kayak gitu. Apa itu juga termasuk hipertensi atau gimana? Oke, baiklah. Iya. Ada yang tanya? 35 tahun dok. Oh, 35 tahun Bapak merokok Pak? Halo? Iya, ada biasa merokok? Oh tidak dok, saya tidak merokok. Oh gitu ya. Ininya berat badan, tinggi badan? Kalau tinggi badan 172 cm, berat badannya 60 kg. Oh iya. Oke, cukup dok? Ya. Baiklah, itu saja Pak Iqmal ya. Terima kasih Pak, selamat malam, selamat beristirahat dan salam untuk keluarga serta kerabat di sekitar Anda. Baiklah, dokter ini menjawab pertanyaan dari Pak Iqmal, bagaimana ini dok? Iya. Untuk yang keluhan pusing gitu ya, berputar, itu bisa saja itu salah satu gejala dari hipertensi. Seperti kita ketahui kan hipertensi bisa tanpa gejala, bisa juga jadi gejala tidak khas gitu ya. Kemudian sesuai dengan target organ yang terkena. Kalau misalnya ke susunan saraf pusat gitu, bisa menyebabkan pusing, sakit kepala gitu. Jadi bisa itu merupakan salah satu gejala dari hipertensi, tapi tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut Pak ya. Perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian apakah ada riwayat di keluarga dengan hipertensi juga gitu. Dan pemeriksaannya tidak cukup sekali gitu ya. Kalau bisa memang harus dalam ditemukan peningkatan tekanan darah yang persisten gitu. Jadi lebih dari 140/90, tapi tidak hanya dalam satu kali pemeriksaan gitu. Kemudian untuk yang keluhan keringat banyak seperti itu tadi, jadi belum tentu itu hipertensi, tapi harus didukung dengan adanya peningkatan tekanan darah tadi. Kemudian juga ada pemeriksaan yang lain gitu. Seperti itu. Wah, ini jadi untuk Pak Iqmal mungkin bisa langsung memeriksakan ya dok, artinya ya? Iya, untuk terutama tekanan darahnya itu. Tekanan darahnya. Ini tadi sudah diingatkan oleh dokter ini Pak Iqmal ya, tidak hanya satu kali ya dok ya? Iya. Harus minimal 2 kali pemeriksaan ya. Baiklah pemirsa, Anda masih bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Kembali lagi dokter, masih kita membahas mengenai hipertensi ini sendiri ya dok ya.
Nah ini dokter, tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri ataupun gejalanya yang kadang tidak khas ya, bahkan tidak ada gejala sama sekali pada penderita hipertensi ini. Nah kemudian dok, kapan ini hipertensi ini akhirnya keluar gitu, menunjukkan ibarat tuh efek negatifnya dari hipertensi ini apa dok jadinya? Ya, kalau yang dikhawatirkan dari hipertensi ini adalah kerusakan target organ yang terkena gitu ya. Jadi untuk yang pembuluh darah otak bisa terjadi stroke ya, baik itu stroke karena sumbatan atau stroke karena perdarahan. Kemudian juga apabila target organ yang terkena itu adalah jantung gitu ya, bisa menyebabkan gagal jantung dan juga bisa terjadi penyakit jantung koroner ya. Kemudian juga target kerusakan di mata, di retina, itu terjadi retinopati, jadi gangguan penglihatan. Kemudian juga ke ginjal terjadi penyempitan atau nefrosklerosis ya, penyempitan dari sel-sel ginjalnya sendiri. Jadi untuk lambat laun bisa terjadi gagal ginjal gitu. Seperti itu. Oh, artinya penyakit hipertensi ini dokter ini tidak akan berbahaya sebelum dia menyerang target ini tadi ya dok ya? Seperti misalnya ke otak, baru dia langsung ada efek yang benar-benar terasa negatifnya ya? Iya betul. Tapi memang itu terjadi secara terus-menerus. Jadi tetap tensi itu, tekanan darah harus dikontrol ya. Jadi kalaupun misalnya tensi sudah tinggi tapi kemudian belum ada keluhan ya, bukan berarti aman, belum ada kerusakan target organ, tapi kerusakan pasti akan terjadi gitu. Jadi tentu harus dikontrol tekanan darahnya itu untuk tetap dalam tekanan yang optimal gitu, supaya kerusakan target organnya bisa dihambat gitu. Bisa dihambat. Oke, artinya ini walaupun ibarat itu belum ada tanda-tanda seperti misalnya menyerang otak atau ginjal dan lain-lainnya dok, ini jika memang sudah tekanan darah kita tinggi, ini memang harus dikontrol ya artinya ya. Oke, baiklah dok, kemudian penyakit ini sendiri bisakah ini dibilang tadi ada faktor gen, artinya ini hampir sama juga dengan penyakit DM ya, menurun ya dok ya? Iya, itu dipengaruhi oleh faktor genetik gitu. Jadi kalau sudah ada riwayat keluarga dengan hipertensi, maka individu ini resiko untuk terkena hipertensi akan lebih besar gitu dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat keluarga dengan hipertensi. Artinya bisa dibilang faktor risiko tinggi ya, dalam istilah DM juga seperti itu ya dok ya. Baiklah dokter, kita rehat sejenak ya, dan pemirsa ini nanti kami akan kembali lagi dan Anda masih bisa telepon di 0711364666 atau di 0711364111. Tetaplah di Jendela.